وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Al-Qarawan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, amir, pengurus dan terlibat dalam mengurus masjid yang mulia ini yang memuliakan bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang memakmurkan masjid dengan salat berjamaahnya dan dengan majelis takbirahnya, jamaah masjid Qawaruddin yang memuliakan dan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ucapan kita sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas nikmat, atas karunia yang telah diberikannya kepada kita, wabil khusus keberadaan dan kebersamaan kita semua di sini. Ini adalah satu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan nilai kebajikan yang bermanfaat tentu untuk kehidupan kita di dunia sebentar, dan insya Allah kehidupan yang kekal juga dengan kebaikan berkat kita melakukan amal-amal kebaikan, serta setiap amal kebaikan kita akan berbalas dengan janji Allah Subhanahu wa taala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Zarrah saja satu kebaikan yang kita kerjakan itu kelak kita akan merasakan, melihat dan menyaksikan balasan kebaikan itu nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Salam salam dan tercurahkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang mulia, sejak siang malam tadi ya, hari Senin, malam Senin, hari Senin itu kita sudah memasuki hari-hari bulan Zulhijjah. Hari-hari bulan Zulhijjah, kelanjutan dari bulan Zulqa'dah sebagai bulan haram. Lalu maksudnya kita puncak bulan haram itu adalah pada bulan Zulhijjah. Puncak nanti pelaksanaan ibadah haji. Nah, maka kita-kita yang melakukan ibadah, terutama ibadah kurban, ada beberapa syariat untuk lebih menyempurnakan, menambah kebaikan-kebaikan kita dalam melaksanakan ibadah, di mana ibadah yang Allah inginkan ketika kita mengerjakan dan melakukannya itu harus yang berkualitas ahsan amal, yang terbaik. Jadi istilahnya itu jangan malang-malang tangguh, jangan malang-malang tangguh. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu harus mencapai puncak. Kalau perkara urusan-urusan keduniaan, mungkin kita pengen ya yang puncak, yang halal, tapi ya kemampuan kita sebatas itu. Sebatas itu yang Allah berikan kepada kita, ya sudah, syukuri apa adanya. Cuman kalau untuk perkara ukhrawi kita jangan puas dengan apa adanya.
Artinya kita harus berusaha, karena kesempatan untuk mencapai itu Allah berikan. Beda dengan dunia, itu sudah ada batasan kita. Untuk akhirat tidak ada batasan untuk kita bisa mencapainya. Allah suruh itu capai setinggi-tingginya, ya. Dan istilah bahasa itu ahsan amal. Ahsan itu yang terbaik, ya. Maka sama ketika kita sudah meniatkan melaksanakan ibadah korban seperti itu, ya, kita ingin bagaimana nilai ibadah kita itu supaya juga nilai yang terbaik, yang puncak. Nah, maka prosesinya itu sudah bermula dari sekarang, dari hari memasuki bulan Zulhijjah. Di antaranya, ya, yang menjadi kesunahan, ya, dan kebalikannya ternyata malah dari itu kita jadi hukum makruh gitu. Nah, maka ada beberapa hal. Satu, bagaimana kita bagi yang masuk namanya sebagai korban itu tidak memotong bagian tubuh kita yang sebenarnya itu sunnah dipotong. Ada 5 sunnah yang kita bersihkan dalam keseharian itu. Cuma ketika memasuki ini, ya, kata syariat Allah kita harus ngikutin. Apa misalnya? Ujar Nabi, khamsun minal fitrah. Kesucian, kebersihan itu bagi seorang mukmin, ya, itu ada 5 fitrah, 5 kesucian, 5 kebersihan. Pertama, al-khitan, ya, bersunat. Selama orang itu bersunat, itu tidak suci, tidak bersih, ya. Nah, maka kita disunahkan, diperintahkan untuk melakukan khitan, bersunat. Karena al-khitan itu bagian daripada sin minal fitrah, ya, kesucian dari yang 5 itu. Tahu semua kita sudah khitan itu kan. Lalu yang kedua, wal istihdad. Nah, kalau khitan itu memotong bagian yang hanya sekali seumur hidup, ya. Nah, tapi ketika kita memasuki usia balik-balik, itu akan ada rambut-rambut halus yang tumbuh di sekitar yang khitan itu. Nah, maka itu sunnah untuk dibersihkan. Menurut Imam Al-Ghazali itu paling tidak 40 hari sudah dibersihkan, itu paling tidak, ya, itu rata-ratanya. Tapi kalau yang ketebalan yang melebihi itu ya lebih sering. Yang penting itu dibersihkan, wal istihdad itu dalam bahasa hadisnya, ya. Nah, itu sunnah kita pangkas, kita bersihkan. Wa taqlimul azhar, memotong kuku dipotong di kuku tangan, pada jari-jari tangan kita ada kuku yang memanjang, pada jari-jari kaki juga demikian. Maka itu sunnah untuk kita potong, kita bersihkan. Wa taqlimul azhar, bandar budi, ya, menjauh bulu yang ada dalam ketiak. Yang di ketiak ada bulu, itu juga sunnah untuk dicabut, dibersihkan. Wa kasus syarif, merapikan kumis dirapikan, dibersihkan. Itu 5. Nah, itu kelaziman sepanjang kehidupan kita agar bersih, itu dibersihkan. Cuman untuk korban ini ketika memasuki 1 Zulhijjah sampai nanti binatangnya disembelih, itu baru boleh dipotong. Nah, makanya bersih-bersihnya kemarin tuh di hari Ahad, bersihkan semuanya, potong. Kalau tidak, ya ada pegang lebih panjang nanti. Nah, itu sunnah, memang sunnah. Ya, ada bapak juga misalnya, ya memang tidak apa-apa. Tapi karena itu anjurannya sehubungan dengan kaitan ibadah korban, kalau ingin nilai hasan tadi, kita mesti ngikutin betul itu, gitu kan? Mengikuti betul itu. Nah, ini ya beberapa hal. Nah, lalu nanti di hari-hari Zulhijjah ini juga ada puasa yang dianjurkan, puasa sunnah. Memang ada tiga tingkatan, ya. Puasa yang paling utamanya itu bagus sekali kalau dilakukan sejak Senin 1 Zulhijjah sampai ke 9. Itu yang paling baik, itu kan. Kalau tidak 2 hari, ya, hari 8
8 dan 9. Puasa di hari Tarawiyah dan hari Arafah. Kalau tidak juga paling tidak Arafah. Ya, paling tidak Arafah. Kita disunahkan bagi yang tidak ada di Arafah sunat puasa. Tapi mereka yang sedang wukuf di Arafah tidak disunahkan puasa. Mereka masalah ibadah wukuf ya. Dan itu puncak ibadah haji. Al-Hajj wa Arafah. Jadi haji itu wisudanya, Arafah itu wisudanya haji. Pada Arafah ada haji di orang itu. Nah, jadi haji itu punyanya di Arafah. Bagi mereka yang ada di tanah suci, tanah haram. Kita yang tidak ada di situ, ya kita melaksanakan puasa sunat hari Arafah itu. Nah, lalu nanti memasuki hari 9 10 Zulhijjah kita ada puasa lagi. Hari haram puasa adalah Idain, 2 hari raya dan ayat tasbih. Nah, yang bisa kita ingatkan saja, tidak apa-apa sebagai tazkirah kita, jadi untuk menyempurnakan ibadah kita yang seperti itu ya. Nah, jadi kita paling tidak itu tadi menjaga untuk tidak memotong bagian yang memang disunahkan sebelumnya, dan juga kita kalau bisa ya berpuasa ya, dan mengambil daripada bulan Zulhijjah ini. Bapak Ibu yang mulia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang cabang iman kemarin ya. Sudah poin yang ke-51 kemarin. Ya, bagaimana kita sebagai orang beriman itu harus percaya kalau kita diberi utang itu harus dibereskan. Jadi membereskan utang kemarin telah. Nah, kalau tidak beres itu akan masalah, walaupun orang itu mati syahid tidak akan belum bisa ya masuk surga karena masih ada transaksi sesama kita yang belum diselesaikan di dunia. Nah, nanti akan bisa dilakukan di akhirat. Kalau di akhir penyelesaiannya itu nanti kita bisa termasuk orang yang muflis ya, orang yang bangkrut, rugi. Nah, hatta kepada non muslim, lebih lagi itu ya, kepada orang yang di luar Islam pun kita wajib melunasinya. Kata ulama kami lebih bahaya karena berurusannya kita ke tempat dia. Nah, tempat mereka di mana? Innal ladzina kafaru min ahli kitab wa rusul fi nariyah. Lalu kita kira utang. Lalu mereka itu mengambil dan menolak mantranya. Ada tangwadahnya. Jadi hati-hati, kalau ada bapak tidak bisa dalam hal perkara keduniaan kita bertransaksi dengan siapa saja harus beres. Ada boleh kita meninggalkan karena berbeda itu tadi dan justru lebih bermasalah gitu kan. Kalau orang sesama kita mungkin bisa diberi lahan ini sudah saya. Itu ada apa itu tempatnya kita. Nah itu yang bahayanya. Jadi harus dituntaskan. Jangan apa kalau kita orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada hari akhir, maka kita harus bereskan ya, transaksi utang dengan saudara-saudara kita yang kita kebetulan ada memakai hak milik orang lain, itu harus dikembalikan. Nah ini merupakan cabang iman ke-51. Sementara masuk pada 52. Ini harus memperbaiki muamalah. Muamalah ini adalah transaksi hubungan sesama manusia. Jual beli, sewa menyewa, ya, utang piutang, apalagi perkara-perkara yang terjadi di antara sesama kita itu. Nah itu harus hubungan itu dijaga dengan baik ya, jadi dan hanya urusan yang baik-baik, jangan terlibat dengan urusan yang kada baik. Apa yang kada baik misalnya ya, riba di sini. Jadi bertransaksi itu harus memakai riba, boleh. Nah, itu kada baik itu. Risuah dengan sistem sokong menyokong, boleh juga. Gratifikasi istilah hukum kita itu kan gratifikasi. Berupa urusan, tapi
tapi pakai tip gitu kan. Padahal ada perlu itu sebenarnya. Nah ini merusak sistem. Itu ada boleh perjudian, main judi dan sebagainya. Nah, itu dihindari. Jadi yang ada tuh hanya transaksi muamalah itu hanya urusan non baik. Di antaranya apa? Jual beli. Nah, itu boleh jual beli itu. Memang bertambah ke ujung lah. Tapi sistemnya jual beli, bukan riswah ya, bukan sotong. Nah, ditambahnya itu karena buat riba. Wa halallahu bi'a wa harrama riba. Jadi jual beli itu halal, riba itu haram. Sama-sama menambahi. Nah, tapi dan jual beli itu adalah transaksi dan ya orang yang jual beli kan yang mengambil keuntungan kan. Nah, dengan landasannya harus antara sama-sama reda. Satu reda dengan barang yang ditetapkan yang sejenis itu dia reda, yang satu reda dengan harga yang sudah disepakati. Nah itu harus baik. Jadi dalam jual beli itu bahkan dalam jual beli sendiri dalam adatnya itu kita bukan hanya dalam artian kaku dengan batasan keabsahannya. Oke sudah. Bagaimana kita juga harus yang ihsan ya, jual beli yang ihsan. Ihsan itu gini ya. Jadi kita 6 orang balagi itu ihsan caranya. Nah, kalau pas-pasan itu sah. Misalnya ketimpangnya pas. Tapi lalu ada orang menambahi gitu, bawahnya menambahi. Nah itu termasuk ihsan. Nah itu atau harganya misalnya kebetulan 4.500 kita jorong 5.000 harus diangsol. Nah itu ihsan juga bagi yang mau beli. Bisa gini ya, mahadang angsuran 500 pasti yang para kerja bisa mencari beli pasar mencari angsuran buruk rendah. Nah biasanya itu sudah gitu pada bapaknya bagaimana kita nanda itu ihsan. Nah harusnya kayak gitu juga tuh. Kalau kita dalam muamalah itu lah, jadi artinya jangan nang pas-pasan itu artinya sudah bisa 1 kilo misalnya. Ada apa? Itu sah saja kan. Nah cuma kayak kita meningkat kepada ihsan tadi, artinya ya panas lah istilahnya itu, timbangannya panas ya. Nah itu kan. Nah nama bayar juga angsurannya berbayar sekitar 500 atau 300 rupiah itu baru segini berilan ya kan. Nah itu namanya termasuk yang muamalah yang bagus yang dikehendaki kalau itu hubungannya baik tapi lebih baik, lebih bagus. Tapi itu dalam artian tindakan sebuah kejujuran. Panas tapi bang bakalan bingkul. Nah itulah yang bang tak. Kalau bingkul biarlah. Timbangan itu berbingkul juga. Nah, dan kada mau mandang tenang tak ukuran tenang pas gitu nah. Mesti ada. Kenapa kan yang lagi dulu? Nah itu tuh. Itu ada indikasi kan. Kau jangan kayak itulah muamalah itu baiknya berbeda gitu kan, supaya kita mendapatkan keberkahan itu. Sebab kita dalam urusan ini kita selalu dikaitkan dengan ubudiyah, dengan ibadah. Jadi kita bertransaksi jual beli itu sudah ibadah itu. Nah ibadah yang sudah pernah kita sampaikan sebelumnya mungkin dalam konteks yang lain, bahwa kita bagaimana menjadikan pola hidup kita ini semuanya ibadah, bukan hanya saja. Yang di pasar itu ibadah. Nah pertama mengindikasikan suatu ibadah itu pertama adalah innamal a'malu binniyat. Niatnya dulu. Nah, kita niatkan pertama kita bergawe ini, usaha ini, berjualan ini adalah dalam rangka memenuhi kewajiban dari Allah untuk memberikan nafkah keluarga. Nah supaya keluarga jangan terbiasa. Nah ini kita usaha. Maka bila memang ingin kebaikan keluarga pada terbiasa, jangan diberikan sesuatu yang sifatnya haram. Itu kan baik katanya merusak, ya merusak. Kalau memang niatnya kewajiban untuk anak istri nafkah dan niatnya ibadah, tentu tidak melakukan dengan cara yang tidak benar. Kalau itu tidak benar sama memang mencelakai anak ini. Karena yang diberi makan itu non baik. Nah haram, maka
harus ngikutin belajar itu, belajar fikih muamalah. Ya, fikih muamalah dalam hal itu ada namanya kitabul buyu'. Di dalam kitab fikih itu ada kitabul buyu'. Nah, sekarang permasalahannya, mohon maaf nih, kita sebagai kaidah iman ya, kita bukan menyinggung siapa-siapa di sini, karena ini kaidah iman yang kita pakai. Kita ini kan orang beriman nih. Jadi hidupnya orang beriman ini anak nyaman dunia akhirat kan itu. Nah, jadi kalau ada kekeliruan, kesalahan dari kita itu kita perbaiki, bukan apa-apa ini, bukan dalam maksud apa menyinggung masukan itu maksudnya. Karena ini adalah kaidah bagi orang beriman, misalnya dia ayyuhalladzina amanu, ini bahasa kita ini kan. Nah, maka itu kita harus lakukan dengan benar. Nah, contohnya begini, kita kan berbisnis ini, jual belinya adalah gawian seumur hidup. Kalau haji itu hanya gawian 5 hari ya. Jadi orang berhaji itu, artinya total gawian yang mensahkan seorang berhaji itu ya sekitar 5 hari lah. Mulai tanggal 8 itu kan tanggal 9 puncaknya, nah tanggal 10, 11, 12, 13 air tasyrik, hari apa malam memutar jamarat gitu kan. 5 hari ya. Coba lihat manasik haji itu berapa kali? Kalau ada salah dari pemenang itu ada 14 kali, berapa kali itu? Tambah lagi kita ada puas dengan hanya resmi dari pemenang gitu kan, dari ini Kementerian Haji tersendiri itulah. Nah, kita tambah lagi manasik lawan guru kita pulang. Mana bahari guru lawan guru bakri, mana sama guru bakri. Nah, mana guru lawan guru songkol, minta petunjuk manasik lawan guru songkol misalnya kayak gitu. Itu urusan haji yang gawiannya 5 hari bermanasik. Jual beli supaya beribadah suara bermanasik. Nah, ini masalahnya. Suara belajar muamalah dalam hal jual beli. Nah, ini masalah kita. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu pedagang-pedagang di pasar Madinah itu kada menguasai fikih muamalahnya sehingga diizinkan, kada diberi izin. Tes dulu, dites dulu, belajar dulu hukum-hukumnya, ketentuannya itu ditanya. Ternyata ada mengerti, di sini stop dulu, berhenti dulu, ngaji dulu. Bila sudah mengaji, sudah tahu dan diizinkan dulu, hanya diberikan lisensi untuk badan penjualan di pasar kota Madinah. Itu zaman Sayyidina Umar. Itu sini tes dulu, sini tanya dulu. Nah itu zaman beliau itu. Nah, wah ini kira-kira mohon maaf nih, orang jualan ini ada tak mengaji lah kira-kira. Nah ini kan masalahnya. Jadi kita harus, karena ini kita anak-anak baik, hitungannya kita ini anak berkah gitu kan, anak jadi kebaikan seperti itu. Nah itu jadi bukan hanya untung semata-mata, bukan. Kayak apa? Gawian ini ibadah yang memakan waktu yang terbanyak. Kalau sembahyang itu kan 10 menit saja. Berjumahan itu paling seberapa jam? Sejam lah, itu kan. Mulai kita datang sampai ke tonton paling sejam. Kalau itu pun perlu ilmu. Nang kita ngaji tempat, nang ibadah sembahyang sejam saja. Itu kan kita belajar secara hukumnya. Ini nang di pasar itu berapa jam? Gawian kita seharian masa kan ada ilmunya. Nah itu contohnya tak. Ini sekadar mengingatkan aja lah, jadi bagi kita nanda bisnis kita, jual beli kita tuh mempunyai nilai-nilai yang baik dan jadi pahala yang ada. Dan ini juga kuncinya masuk surga. Jadi hadis Nabi mengatakan begini, at-tajiru saduqul amin. Ya, at-tajiru saduqul amin. Jadinya Nabi kita kayaknya nih orang berdagang yang saduk, yang jujur, yang benar, bisnisnya dia melakukan transaksi jual beli itu dengan benar saduk. Al-amin amanah. Nabi itu punya gelar al-amin. Yang orang diberi
percaya. Nah, itu Nabi kita Nabi mana ini lawan aku di surga ada seperti jari tengah lawan jari telunjuk. Kaina jari Nabi di surga lawan aku lainnya. Ayo, ada bukan orang alim, bukan wali, ya, tapi pedagang. Nah, pedagang bisnismen jual-jual di pasar. Kaina lawan aku jangan kita di surga kayak gini. Begandeng jadi telunjuk lawan jadi tengah. Kayak ini kira-kira bukan wali, bukan tuan guru, coba bayangkan siapa at-tajir sadaqul amin, pedagang yang jujur dan terpercaya kali tulas nang kawi ya kawi nang asli yang asli gitu kan. Barang nang 2 hari 2 hari, barang nang sehari tadi jangan barang 2 hari berapa aja ini maksudnya nah jangan kayak itu kan kadang-kadang yang jujur orang berkenan layak 2 hari akhirat. Nah itu namanya sadaqul amin. Kaina jadi kena peran aku di surga ini coba harga ini jadi lagi. Nah ini yang perlu kita sama-sama supaya ya waktu kita nang lama tadi yang berjam-jam buat masanya itu kayak apa jadi nilai pahala yang besar kalau dilakukan tadi secara kaidah muamalah dengan kita berbuyur. Nah belajar mengaji, nah itu pentingnya belajar dulu mengaji dulu hanya karena dapat apa istilahnya piagamnya. Nah ini lagi ya dalam sindrom umat lah cuma apa ini karena itu Pak siapa anak itu ayo jangan gawi tapi belajar dulu. Di segala sesuatu itu harus ada ilmunya yang terkait dengan nilai kebaikan, nilai pahala menginginkan. Jangan hanya asal untungnya. Ada kalau kita banding-bandinglah untung dunia kepada coba tak kalau kita mau berpikir secara normal secara syar'iynya tak apa keuntungan dunia tak benar kalau dibandingkan dengan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Al-Quran tak nilai akhirat itu lebih baik dan sifatnya kebaikan itu akan kekal selama-lamanya. Kebaikan yang kita peroleh untuk dunia saja itu fana sebentar banget. Nang sebentar nyaman, baik, banyak, tapi ternyata maulah susah di akhirat. Apa artinya? Ruginya. Kalau menyesal ya kata. Nah, penyesalan yang sudah tidak ada gunanya lagi adalah ketika orang sudah penyesalan ketika tiba sudah di alam akhirat. Nah, jadi sekarang kita harus artinya kaidah-kaidah dalam muamalah karena ini ada babnya, ada masalahnya dalam syariat kita, ya. Ada, jadi bukan hanya ibadah saja pakai syarat rukun. Ya ada fikih itu, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih munafahat. Nah, kawin pun ada fikihnya. Ada sembarangan gitu kan, ada aturannya kan. Juga kalau salah satu gitu kan, dalam munakah itu salah atau kurang syarat, apa terjadi? Bukan kebaikan. Lalu nikahnya ada sah, kalau nikah ada sah apa hubungannya? Hubungannya haram, zina itu ada dalam aturannya. Nah makanya harus pakai fikih munakahan, ada aturannya. Nah itu yang rame-rame viral sekarang apa? Petunjuk ada suami istri nah kebetulan pengalaman hidupnya itu kebetulan anaknya lahir di luar nikah. Nah laki ini belajar agama. Bahuinya tadi bisa jadi wali karena anaknya tadi karena anak ada sah gitu kan. Kenapa ada sah? Karena mencoblos belum waktunya. Itu kan kalau pemilu tanggal 24 Mei seharusnya nang suaranya bagi coba dulu salah suara tadi nang bagi coba dulu suara pemilu salah ada salah nih sini bagi coba dulu lahir anak salah anak ada sah lahir nambahnya wali. Nah, itu
Penyualik lalu wali-wali menikahkan. Maka ada sah. Harus wali hakim nampili protes. Karena wali hakim lupa kita. Jerakannya lagi musik kesupan. Berarti duit kita gitu. Ada hawaii. Mengenai kesupan tapi ada halalnya Pak. Nah itu kan kami sekarang tuh undangan di sosmed, nah itu punya ada nama itu kan. Ada boleh supan, ya paling tidak ada rahasia lah, caranya teknis gitu kan. Kira-kira agamanya pura-pura kawan kah, pura haji kan agamanya atau umrah kah? Aku pada agamanya awur atau kemana? Yang nikah sudah kita boleh hakim dia. Nah itu teknis caranya supaya menutupi jangan digarasi sama orang manunya. Nah itu contohnya aja Pak. Tak masuk muamalah dalam hal bisnis jual beli. Nah ini semua itu ada fikihnya kita. Maka bila kita masuk ke bidang mana pahami fikihnya dulu. Nah dalam kawinan fikih menakar, anak beribadah fikih ibadah, hendak muamalah fikih muamalah. Pelajari dulu. Nah supaya sesuai kaidahnya dengan syariat dengan agama, maka jual beli kita itu jadi ibadah, jadi pahala. Ada Bapak-bapak, saking harap pahalanya kaina di surga, nah lawan Nabi begandeng, ada. Nah makanya penting ilmunya kita pelajari jadi bagian dari iman. Mun kita dari iman, lawan Allah dan Rasulnya, lawan balasan dan kiamat di akhirat. Kalau kita percaya itu perbaiki, bagus kita karena ini bagian cabang iman. Nah itu kita sampai bunyi dan nah itu saja yang kita sampaikan hari ini. Menambah lagi motivasi dorongan mengingatkan jangan pulang bahwa ini bagian yang penting dalam kehidupan kita sebagai beriman supaya nilai akhirat yang Allah jadikan itu kita dapatkan. Sehingga di dunia ini apa adalah dari satu dicarikan matian daratan dan akan masuk ke akhirat yang kekal. Bila nyaman salawasan, bila susah tanggung sendiri. Seperti itu. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah sama-sama memohon ampunan dan saling mendoakan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.